Halo semuanya, perkenalkan aku Iyas dari mata kuliah Ornitologi Angkatan 2018. Dalam video ini, aku bersama rekan aku, Salma, akan menjelaskan mengenai sejarah alami dari Pulau Sulawesi dari buku The Malay Archipelago. Berdasarkan naskah dari buku The Malay Archipelago, Pulau Sulawesi itu terletak di tengah-tengah Nusantara, di mana sisi utaranya bersebelahan dengan Pulau Filipina, sisi barat bersebelahan dengan Pulau Kalimantan, sisi timur bersebelahan dengan Kepulauan Maluku, dan sisi selatan bersebelahan dengan kelompok timur. Dengan posisinya itu, terlihat Pulau Sulawesi sangat cocok untuk menerima hewan-hewan pendatang baru dari berbagai penjuru, sehingga diharapkan kemampuan produksi dari hewan-hewan pendatang itu di Pulau Sulawesi tinggi. Akan tetapi hal tersebut justru terjadi secara sebaliknya, di mana jumlah dan keanekaragaman hewan di Pulau Sulawesi itu sangat sedikit dibandingkan pulau-pulau lainnya. Meskipun jumlah populasinya jauh lebih sedikit dibandingkan pulau-pulau lainnya, hewan-hewan Sulawesi memiliki bentuk yang lebih mencolok dibandingkan kerabat-kerabatnya yang hidup di pulau lain. Dalam penelitian yang diceritakan oleh penulis lebih berfokus pada spesies-spesies burung yang ada di Sulawesi. Selama 2 bulan melakukan pengamatan dan pengkoleksian, penulis telah menemukan sebanyak 191 spesies burung, yang dimana 144 diantaranya itu spesies burung darat dan sisanya merupakan spesies dari burung air dan juga burung migran. Penulis juga telah melakukan diskusi bersama dengan peneliti-peneliti lainnya dari Belanda, di mana peneliti-peneliti tersebut melakukan pengamatan burung di Sulawesi bagian utara. Akan tetapi kalau digabungkan dengan hasil pengamatan dari peneliti-peneliti lain tersebut, hanya terdapat 8 spesies baru yang ditambahkan ke dalam koleksi penulis. Dengan demikian bisa dipastikan bahwa spesies-spesies burung di Pulau Sulawesi itu masih minim atau sedikit untuk ditemukan. Di antara 144 spesies burung darat yang telah ditemukan, terdapat sekitar 108 spesies burung darat yang penulis tentukan memiliki ciri paling khas dari Pulau Sulawesi. Spesies-spesies lain yang tidak termasuk ke dalam kelompok tersebut menunjukkan bahwa mereka masih memiliki karakter-karakter dari pulau lain di luar Pulau Sulawesi. Di dalam buku, penulis menjelaskan apabila kita teliti spesies-spesies tersebut kita teliti lebih dekat, maka kita akan menemukan banyak struktur-struktur aneh yang tidak dimiliki oleh spesies kerabatnya dari belahan dunia lain. Menurut penulis, poin keunikan struktur tersebut menjadi poin penting untuk ditinjau lebih dalam. Salah satu contohnya bisa kita lihat dari 6 spesies elang khas Sulawesi. 3 diantaranya memiliki karakter yang sangat berbeda dibandingkan kerabat-kerabatnya di India, Pulau Jawa, dan juga Pulau Kalimantan. Contoh lainnya, dari 10 burung beo yang ditemukan di Pulau Sulawesi, 8 diantaranya memiliki struktur yang lebih unik dibandingkan yang lain. 2 dari 8 burung beo yang memiliki ciri unik tersebut, dua spesies tersebut membentuk genus Prionitans, di mana genus tersebut memiliki ciri khas berupa memiliki 2 bulu panjang yang berbentuk sendok di bagian ekornya. Bentuk bulu tersebut tidak dimiliki oleh burung beo lain yang ada di seluruh dunia. Berdasarkan contoh tersebut, para ahli dan juga penulis berpendapat
bahwa banyak spesies yang ditemukan di Pulau Sulawesi menunjukkan tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan spesies-spesies lain yang hidup di negara-negara yang dekat dengan Pulau Sulawesi. Meski begitu, beberapa spesies tersebut menunjukkan adanya hubungan kekerabatan dengan spesies-spesies lain yang hidup di negara yang cukup jauh dari Pulau Sulawesi, seperti misalnya Australia, India, dan Afrika. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Halo, perkenalkan saya Salma Nadira dan bersama rekan saya Hilman Nur Muhammad Yahya akan menjelaskan mengenai the history of Celebes. Mamalia dari Celebes jumlahnya sangat sedikit, terdiri dari 14 spesies terestrial dan 7 kelelawar. Baru-baru ini, beberapa spesies dibawa ke pulau lain oleh manusia, menurut buku The Archipelago. Cynopithecus nigrescens, salah satu monyet seperti babon yang berlimpah di seluruh Celebes dan tidak ditemukan di tempat lain kecuali di satu pulau kecil bernama Batchian yang mana mungkin telah diperkenalkan secara tidak sengaja. Hewan-hewan di Celebes itu banyak memiliki perbedaan dengan hewan-hewan di pulau ataupun di tempat yang lain. Contohnya saja adalah babi rusa. Babi rusa memiliki banyak perbedaan dengan babi-babi yang mungkin hidup di tempat ataupun di pulau lain. Namun, persamaan dapat kita jumpai antara spesies atau hewan yang mendiami Pulau Celebes dengan juga yang mendiami burung. Salah satunya adalah burung yang mungkin menunjukkan hubungan yang lebih dekat antara mereka pada beberapa periode sebelumnya dari sekarang. Menyinggung mengenai spesies atau hewan yang berada di Celebes, Mamalia terrestrial Celebes, yaitu seperti spesies tupai, itu akan sangat berbeda dengan seperti tupai-tupai yang hidup di Jawa ataupun Kalimantan. Selain itu, di Celebes juga terdapat kus-kus yang bisa kita jumpai. Banyak kelompok di Celebes yang terpengaruh oleh keadaan lokal. Bentuk dan warna mereka berubah seiring dengan perubahan kondisi atau bahkan dengan perubahan daerah di mana mungkin kondisinya memang hampir sama. Penyebaran dan migrasi bisa kita lihat cukup timplang di Celebes, yaitu di mamalia, burung dengan serangga, karena serangga itu jauh lebih banyak migrasinya. Mungkin hal ini terjadi karena serangga dapat mudah terbawa angin dan juga telur-telur serangga yang menempel di daun dapat mudah terbawa oleh angin dan menetap atau berada di tempat yang jauh, sehingga pola migrasi atau persebaran dari serangga memang jauh lebih besar dibandingkan mamalia ataupun burung di Celebes. Seperti yang saya sudah singgung sebelumnya mengenai ciri unik yang dimiliki oleh hewan ataupun spesies yang mendiami Celebes, itu ada kaitannya bahwa distribusi spesies sangat terpaut pada waktu dan ruang. Yang dapat kita simpulkan dari The History of Celebes, yaitu Celebes menyajikan kita contoh yang paling mencolok dari minat yang melekat pada studi distribusi geografis hewan. Dalam kasus ini, Celebes menunjukkan bahwa sifat umum mereka berbeda dengan pulau-pulau lainnya. Tidak hanya perubahan tunggal, tetapi revolusi terakhir yang telah bertahan dalam distribusi tanah saat ini di belahan bumi timur.